Gimana kalau saya bilang ada sebuah perusahaan industri yang harganya 10 kali lipat lebih mahal dari rata-rata pesaingnya, padahal kondisi keuangannya lagi kurang bagus. Nah, hari ini kita bakal coba bedah bareng-bareng teka-teki di balik PT Tira Austiniat dan valuasinya yang bisa dibilang luar biasa tinggi. Oke, ini dia angka kuncinya. 120 kali. Ini adalah rasio price to earnings atau PE dari Tira. Artinya apa? Simpelnya, investor rela bayar Rp120 untuk setiap Rp1 keuntungan yang perusahaan ini hasilkan. Ini angka yang tinggi banget. Biar lebih kebayang, coba bandingin. Valuasi Tira ini lebih dari 10 kali lipat dari rata-rata perusahaan sejenisnya di industri yang sama. Ini bukan beda tipis ya, ini bedanya udah kayak langit dan bumi. Jadi, pertanyaannya jelas kan, kenapa harganya bisa semahal ini? Apa sih yang bikin investor berani bayar premium segitu besar? Yuk, kita mulai investigasi kita dari data keuangannya. Petunjuk pertama kita ada di laporan keuangan Tira. Dan di sini ceritanya agak bercabang. Ada kabar baik, tapi ada juga kabar yang kurang mengenakan. Oke, dari sisi baiknya dulu. Perusahaan ini ngelaporin lonjakan laba bersih yang luar biasa untuk setahun penuh di 2025. Naik lebih dari 197% dibanding tahun sebelumnya. Kelihatannya bagus banget kan? Pertumbuhan yang fantastis. Tapi tunggu dulu. Di balik angka yang kelihatan keren tadi, ada cerita lain yang, kurang bagus. Coba lihat ini deh. Laba bersih mereka di kuartal ketiga 2025 justru terjun bebas, anjlok hampir 83% dibanding tahun sebelumnya. Ini bukan cuma penurunan biasa, ini sinyal bahaya yang serius. Nah, ini dia biang keladinya. Lihat deh tabel ini. Selama 9 bulan di 2025, laba usaha mereka itu 10,8 miliar. Kedengarannya oke ya. Tapi beban bunganya alias cicilan utang mereka malah lebih gede, 11,1 miliar. Artinya, semua keuntungan dari bisnis inti mereka ludes, bahkan nombok, cuma buat bayar bunga pinjaman. Ini jelas nunjukin kalau kondisi keuangan perusahaan lagi berat banget. Kondisi keuangan yang lagi berat tadi bikin valuasi 120x jadi makin aneh kan? Kalau bukan karena kinerja keuangannya, lalu apa dong yang bikin harganya setinggi itu? Petunjuk berikutnya ngebawa kita buat ngelihat kondisi sahamnya di pasar. Dan gambar ini ngejelasin semuanya. Saham Tira ini ternyata dikuasai oleh segelintir pihak aja. Lebih dari 80% dipegang sama pengendali dan orang dalam. Artinya, saham yang beredar bebas buat kita, para investor publik, itu cuma sedikit banget. Sekitar 18% aja. Nah, karena kepemilikannya terpusat banget kayak gini, sahamnya jadi enggak liquid. Maksudnya apa? Coba bayangin, pasar barang langka. Barangnya cuma sedikit, jadi sekali ada yang beli atau jual, harganya bisa langsung lompat atau anjlok drastis. Nah, saham Tira ini kurang lebih begitu. Harganya bisa naik turun gila-gilaan cuma karena beberapa transaksi kecil. Jadi, harga yang kita lihat sekarang belum tentu cerminan nilai asli perusahaannya. Apalagi saham ini ada di papan pengembangan BEI yang memang sering diisi perusahaan yang likuiditasnya lebih rendah. Oke, jadi kita udah lihat, keuangannya lagi tertekan dan pasar sahamnya juga nggak liquid. Ini artinya, pasar kemungkinan besar nggak ngelihat kondisi sekarang, tapi mereka lagi bertaruh besar-besaran buat masa depan perusahaan ini. Pertaruhan macam apa sih? Tira ini sebenarnya pemain lama. Udah ada dari tahun 1974, awalnya sebagai distributor, terus berkembang ke manufaktur dan gas industri. Jadi bukan perusahaan kemarin sore. Tapi sekarang mereka nggak mau jadi pemain biasa aja. Mereka mempertaruhkan segalanya pada satu rencana super ambisius yang namanya Prima 2026. Nah, strategi inilah yang kemungkinan besar jadi alasan dibalik valuasi fantastis Tira. Mereka seolah-olah bilang, hey, jangan lihat kami sebagai perusahaan baja biasa. Lihat kami sebagai calon pemain kunci di ekonomi hidrogen hijau masa depan. Ini soal narasi transformasi, dari industri tua ke industri baru yang potensinya, wow, masif banget. Rencananya sih keren dan berani banget, tapi tentu aja rencana sebesar ini pasti punya tantangan dan resiko yang nggak main-main. Ini ngebawa kita ke bagian terakhir. Kita coba timbang antara potensi untung dan segala resikonya. Jadi, Tira ini posisinya kayak lagi jalan di atas tali. Utangnya tinggi, sensitif banget sama naik turunnya suku bunga dan kurs mata uang. Dan yang paling krusial, ada tekanan luar biasa besar supaya strategi baru mereka ini berhasil dieksekusi dengan sempurna. Oh ya, satu lagi, mereka nggak bagi dividen. Jadi investor cuma bisa berharap dari kenaikan harga sahamnya aja.
Jadi, intinya ada dua narasi yang saling bertolak belakang di sini. Di satu sisi ada cerita yang optimistis atau bull case. Ini perusahaan yang lagi bertransformasi jadi pemain energi hijau masa depan. Keren. Tapi di sisi lain ada cerita pesimistis, bear case. Ini perusahaan yang utangnya nuntuk, untungnya tipis, dan strateginya itu masih sebatas rencana di atas kertas. Nah, ini dia pertanyaan pamungkasnya buat kita semua. Apakah harga tirai yang selangit ini beneran cerminan visi masa depan yang cerah, atau jangan-jangan cuma gelembung spekulasi yang tercipta di pasar yang sepi? Jawabannya kayaknya bergantung pada satu hal, seberapa besar kepercayaan kita bahwa mereka bisa mengeksekusi rencana Prima 2026 itu. Pada akhirnya, cuma waktu yang bisa jawab apakah ini pertaruhan jenius atau kegagalan yang mahal.